Pagi ini kami jajaran pimpinan DPD Partai Gerindra Jawa Tengah datang ke Polda Jawa Tengah. Yang pertama tadi kami setelah informal silaturahmi dengan Kapolda, ya, karena apapun Kapolda adalah juga mitra kerja, terutama kami di DPD Jawa Tengah. Setelah itu tim dari DPD Gerindra Jawa Tengah akan mengajukan ke SPKP. Intinya bahwa kader-kader di Jawa Tengah, anak buah Pak Prabowo di Jawa Tengah merasa tersinggung, marah, ya, murka terhadap statement dari seorang Edi Mulyadi, YouTuber, ya, lewat channel YouTube-nya Bang Edi, ya, itu ada pernyataan yang sangat menyakitkan terutama terhadap Pak Prabowo. Itu sudah terkait dengan kehormatan, apalagi Pak Prabowo yang tersinggung negara, karena beliau juga menjadi petana, kebetulan ketua umum kami dengan pernyataan yang sangat menyakitkan, sangat merendahkan Pak Prabowo, sehingga hari ini DPD Gerindra Jawa Tengah maupun DPD Gerindra Jawa Tengah nanti diwakili oleh tim hukum di kuasa hukum kami, kemudian DPD se-Jawa Tengah juga mengadukan ke seluruh Polres dan Polres di Jawa Tengah serentak hari ini, hingga harapan kami nanti ditindaklanjuti. Dan seperti ini kalau dibiarkan nanti tidak meninggal, apalagi di era kebebasan ini bukan berarti orang bebas sebebas-bebasnya, sesuka-sukanya, ya, karena ada undang-undang ATE kemarin, makanya di luar Jawa sudah menjadi gejolak karena menyinggung SARA, ya kan. Di internal kami tentunya Gerindra dengan cara-cara sesuai dengan prosedur yang kami lakukan. Kalau tuntutannya sekedar minta maaf atau proses seperti itu? Menurut saya harus diproses itu, karena ini kalau ini menjadi pembelajaran, ya jangan sampai orang misalnya punya tendensi misalnya hanya pengen populer, menaikkan rating, itu kan juga bahaya, atau mungkin punya kepentingan politik. Nah, tentunya ini harus diproses sesuai hukum yang ada, baik itu hukum secara umum maupun juga undang-undang ITE. Saya kira harapan kami, apakah nanti ditangani oleh Polda Jawa Tengah atau karena di luar Jawa juga seperti itu, luar daerah juga melaporkan, ya mungkin bisa saja itu kewenangan kepolisian, mungkin dari Mabes Polri. Tapi bahwa di Indonesia seperti ini tentunya harapan kami tidak hanya dibiarkan, ini harus ada efek jerahnya. Jadi kalau menurut DPD ini ada kaitannya dengan 2024 nggak Pak? Ya, kami tidak ingin berandai-andai, ya, yang namanya politik itu mungkin susah ditebak. Tapi bahwa kami ini murni bahwa kami tersinggung sebagai anak buah Pak Prabowo Subianto yang direndahkan di publik sebelah jalan. Ya jangan sampai orang misalnya punya tendensi misalnya hanya pengen populer, menaikkan rating, itu juga bahaya, atau mungkin punya kepentingan politik. Nah, tentunya ini harus diproses sesuai hukum yang ada, baik itu hukum secara umum maupun juga undang-undang ITE. Saya kira harapan kami, apakah nanti ditangani oleh Polda Jawa Tengah atau karena di luar Jawa juga seperti itu, luar daerah juga melaporkan, ya mungkin bisa saja itu kewenangan kepolisian, mungkin dari Mabes Polri. Tapi bahwa di Indonesia seperti ini tentunya harapan kami tidak hanya dibiarkan, ini harus ada efek jerahnya. Kalau menurut DPD ini ada kaitannya dengan 2024 nggak Pak? Ya, kami tidak ingin berandai-andai, ya, yang namanya politik itu mungkin susah ditebak. Tapi bahwa kami ini murni bahwa kami tersinggung sebagai anak buah Pak Prabowo Subianto yang direndahkan di publik seperti itu. Kalimat yang sangat kasar, sangat kotor, sangat menjijikkan. Suara-suara dari grassroots gimana Pak terkait dengan itu, dari kader di tingkat bawah? Nah ini makanya tadi malam kami Zoom meeting, ya, menginformasikan ke DPD, ya kita rapat Zoom meeting semalam itu persiapan ulang tahun. Ternyata secara spontan teman-teman DPD semua marah. Makanya hari ini pun mau melaporkan se-Jawa Tengah. Bukan kami meneruskan, enggak. Semalam itu kita itu Zoom meeting itu persiapan mau ulang tahun tanggal 6 Februari. Karena COVID, makanya tolong nanti Pak Prabowo nanti akan Zoom meeting tanggal 6. Tapi di tengah kita sampaikan, dan saya sampaikan besok kami mau ke Polda. Ternyata teman-teman DPD spontan semua marah. Akhirnya hari ini pengen juga melaporkan ke Polres ini, ya. Jika tidak ada instruksi dari pusat, kami tidak menginstruksikan ke DPD. Jadi bahwa justru spontannya begitu mendengarkan YouTube-nya itu memang pasti marah kalau sebagai kader Gerindra.